Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu ya Aries yang sedang penasaran nih bagaimana nasib dari relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di tahun 2026 nanti. Apakah hubungan ini tuh lanjut ataukah harus berakhir ya? Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya Aries, pembacaannya Mari mulai dulu dari melihat ya bagaimana secara garis besarnya hubungan kamu dengan dia untuk di tahun 2025 ini. Yep, ini rekap singkat ya. Baik, ada di sini. Oke lah ya. Kemudian ini dan kemudian ada di sini ya. Berikut ada ini, kemudian ada di sini dan kemudian ada di sini. Sepertinya kalau melihat pasangannya kamu ini tuh menyerah ya. Dia menyerah dengan kamu di tahun 2025 ini. Jadi mulailah kamu itu tuh melihat ada perubahan besar dari si dianya. Gitu loh. Yang selama ini tuh bisa kamu lihat dia sedang berusaha ya, berjuang dan bertahan gitu ya. Walaupun kayak banyak gempuran-gempurannya, banyak badainya gitu ya. Dia kayak ngalami tantangan tapi dia bisa semacam sempet ngotot banget sama kamu gitu ya. Ngotot banget. Tetapi kemudian ngototnya dia itu bisa ini sudah tidak lagi terlihat ya untuk di tahun 2025 ini. Jadi kayak mau udah melambaikan bendera putih, nyerah sudah nggak lagi lah, nggak lagi gitu ya. Jadi dia bisa sudah berdamai gitu loh. Dia berdamai kepada egonya dia ya, yang ngotot mau bersama dengan kamu gitu ya. Dia mau mengaku kepada bagian dari diri dia yang lain gitu ya, yang dimana tentu akal waras sehat kan pasti kan sudah bisa memprediksi ya, wah ini nggak akan berhasil ini dengan Aries, tapi bisa-bisa dia kayak ya udahlah gitu, aku kalah lah, memang menang lah ini, akal sehatnya aku ini tuh ya, sengotot apapun aku dengan Aries, tapi ternyata Aries ini adalah makhluk yang sulit banget untuk dimiliki gitu. Jadi kayak menjalani dengan kamu itu tuh ceritanya menjalani yang apalah ya, bisa dikatakan ya tidak mudah lah. Seperti itu ya, tidak mudah. Jadi kalau Mari lihat gini, apakah hubungan kalian ini tuh tidak ada perjuangannya sama sekali? Jadi Mari lihat sempatnya ini tuh ada perjuangannya, dari kamu juga sempat ada, dari dia juga sempat ada. Apalagi kalau dilihat hubungan kalian berdua ini tuh bisa ceritanya sudah cukup panjang, sudah cukup lama gitu, lebih daripada setahun dia durasinya ya. Jadi kayak ya investasi demi investasi hubungan di dalam relationship ini ya, ini tuh sudah sempat untuk diberikan gitu loh. Tapi ya ternyata enggak peduli ya, sudah sekuat apapun upaya usahanya kalian di sini, tapi ya mau nggak mau di saat sekarang terlihatlah kalian gagal gitu ya. Hubungan ini tuh gagal untuk dibuat biar dia bergerak berkelanjutan di sini gitu ya. Sebagai pasangan asmara ini tuh kalian gagal gitu loh ya. Dan ya paham sih gitu loh, paham. Dan kemudian kayak nggak ada sih kayak ngerasa aduh aku kok gagal ya, aduh kok nggak bisa sama dia ya gitu, nggak ada sih sesal-sesal seperti itu gitu. Kayak udah Mari lihat macam merasa cukup gitu ya, udah cukup, ini dramanya relationship ini sudah cukup gitu loh. Mau puas nggak puas tapi memang ini sudah cukup, tidak boleh lagi untuk dijalani. Seperti ada begitu pendapat-pendapatnya kalian berdua gitu loh. Dan bisa-bisa memang hubungan ini mundur kayak gini ya karena kamu sih gitu loh. Duluan kamu yang mempengaruhi relationshipnya kalian gitu ya, yang akhirnya membuat ya berkemungkinannya selesai relationshipnya karena ada keputusan yang kayak keputusan final ya dari kamu Aries ya,
Kalau untuk cinta-cintaan tidak lagi gitu. Kamu bisa aja oke, kalau untuk sebagai misalnya rekan kerja kah, temen kah, ini terutama hal-hal yang formal gitu ya, biar aja nggak apa-apa gitu. Eh, tapi kalau untuk urusan secara intim ya, kamu dengan dia, ini yang kamu bilang udah ndak lagi gitu loh ya, nggak lagi di sana. Dan kamu boleh tuh kayak nggak bergeming ya, kamu nggak bergeming, mau kayak gimana pun seseorang ini tuh berlaku sikap sama kamu gitu ya. Nah, tapi kayak keputusannya kamu untuk tidak menganggap serius lagi relationship dengan dia, kayaknya udah nggak bisa diganggu gugat lah, seperti itu ya. Atau semacam seperti teman tapi mesra, oke lah nggak apa-apa gitu kamunya. Namun kalau menjadikan dia satu-satunya orang dalam hidupnya kamu, bisa-bisa di sini tuh Marilah ya kamu bilang enggak lah, enggak mau lah, gitu loh. Ya, jadi sangat amat wajar kemudian kamu ngeklik video ini ya, karena ya sudah keadaannya tidak stabil di tahun 2025 gitu ya. Ya memang hubungan ini tuh sudah tidak semestinya. Gambarannya ya, gambaran keadaan relationship-nya kamu dengan dia ya memang sudah seperti tidak semestinya lagi, gambaran bahwa ada dua orang yang sedang sama-sama mau bareng-bareng. Justru kelihatan ya sama-sama menyerah gitu loh. Ya, sama-sama kayak pengen melepas. Dibuktikan dengan cara ya ndak ada lagi komunikasi atau sangat singkat komunikasi gitu loh. Jadi keintiman, intensitasan koneksi kamu dengan dia ya semakin lama semakin berkurang. Ya, yang tadinya jaraknya begini semakin renggang. Nah, seperti itu. Dan bisa-bisa aja sih kayak untuk penutup tahun 2025 ini hampir-hampirnya hampa sudah ya hatinya kamu kepada dia. Gitu, kosong. Ini kondisinya kamu kayak lagi kosong gitu. Jadi kayak yang akhirnya keputusannya kamu seperti ini jadi semacam ya ini sudah akhir dari segalanya gitu loh ya, karena kamu bilang berakhir maka memang berakhir gitu. Dan kamu kayak nggak ada berupaya untuk meninjau kembali ya, apakah memang udah tepat nih untuk berakhir. Nggak ada tinjau ulangnya kamu. Ya udah bener sih, apalagi gitu kamunya ya, ngapain lagi dengan dia di situ ya, ngapain lagi itu loh. Nah, jadi kalau kamu sudah mengambil keputusan yang demikian, ya kalian kan Aries ya. Kalau orang-orang energi Aries mah kalau bilang iya, kalau bilang enggak ya enggak gitu. Ya, enggak peduli orang mau akan seperti apa, berusaha untuk mempengaruhi kamu untuk merubah keputusannya kamu, ya kamu kayak enggak ngaruh gitu loh. Ya. Enggak ngaruh. Gagal jadinya di sana. Itulah jadi kayak dipaksa kalah ya. Jadi si pasangannya kamu ini tuh merasa bahwa dia dipaksa kalah. Dia dipaksa untuk mundur, padahal dia belum mau mundur. Dia belum mau menyerah dengan kamu. Gitu ya. Tapi yang kayak kamu justru dorong dia, udahlah, segeralah kibarin itu bendera putih gitu. Nah, jadi pada akhirnya dia oke, sekaranglah aku kibarkan ini bendera putih ini. Angkat tangan gitu. Jadi sekarang dia lebih kayak berjibaku kepada diri dia sendiri ya. Berjibaku, udahlah lepasin aja lah itu Aries. Lebih ke situ dianya. Udahlah. Ya orang tos si Ariesnya udah nggak mau lagi, ngapain sih gitu-gitu. Jadi kayak sekarang mensugesti dirinya dia gitu ya. Mensugesti dirinya dia bahwa kalaupun dia tetap berjuang itu tuh hanya seperti sedang membuang garam ke lautan gitu ya. Jadi dia akan cari-cari itu dalam pikirannya dia, apa sih yang membenarkan untuk dia menyerah seperti ini dari relationship dengan kamu gitu. Sedang dia cari-cari itu gitu loh alasannya di sana ya untuk membuat dia kemudian semakin mudah ya melangkah hidupnya dia tanpa kamu, membiarkan bahwa relationship dengan kamu hanyalah menjadi sebuah sejarah ya dalam dunia percintaannya dia. Jadi ini tuh ya bukan lagi sibuk deketin kamu ya, tapi sibuk untuk menahan rindu ya atau membuang rindu ya.
menahan pikirannya dia atau mengelakkan pikirannya dia tentang kamu, gitu loh ya. Jadi sedang upaya untuk meniadakan kamu dalam hidupnya dia, gitu. Oke, baik, ini mari akan tarik ya kartunya untuk kita lihat bagaimana kelanjutan dari flow-nya energi 2025 ini. Situ ya, ini dia energi tahun 2026-nya. Oke, kemudian ada di situ. Dan kemana enggak sih, mari lihat, kayaknya belum benar-benar bisa merdeka 100% ya kalian berdua, gitu. Macam kayak dorongan untuk kembali bersama lagi itu tuh mari lihat ya, macam ada gitu ya. Nanti ya cerita tentang relationship ini masih mengusik kalian sampai di 2026, gitu loh ya. Satu sisi dirimu itu kayak lega ya, iya ya udah nggak lagi dengan dia, satu sisi lega gitu. Nah tapi satu sisi lagi ternyata nanti tidak sekuat 2025 ini kamu. Kalau di 2025 ini kan enggak lagi dah, udah pamit gue gitu ya. Tapi nanti bisa tuh kalau kamu nyari-nyari, karena mau nanti kamu kepo ini, kamu kepo ya, kamu bisa nyari-nyari informasi tentang dia. Nah kemudian kamu bisa, apa dia sudah dengan laki-laki lain ya, apa dia sudah menggandeng perempuan lain gitu, apa dia udah lupain aku ya. Jadi datang nanti tuh kayak rasa penasarannya kamu ke dia gitu, ada rasa penasaran. Iya, jadi gini ya, kalau secara dunia nyata apakah kalian berhenti, putus, selesai relationship ini? Maka jawabannya adalah iya. Kalau secara dunia nyata, buktinya nggak telepon-teleponan, nggak chatting-chattingan, nggak ketemuan gitu. Tapi itu tuh ternyata hal yang berbeda ya, jika dilihat dari bagaimana pikiran dan perasaan gitu, beda. Ternyata nanti perasaannya kamu bisa kangen sama dia gitu. Satu sisi kamu nyaman dengan hidupnya, kamu udah ndak berurusan dengan dia lagi ya, kamu nggak repot untuk chatting, kamu nggak repot untuk telepon, kamu nggak mesti begini, kamu nggak mesti begitu ke dia ya, kamu nggak ngadepin ngambeknya dia, kamu nggak terlibat argumentasi dengan dia. Satu sisi kamu lega gitu, tapi ya satu sisi lagi rindu juga ternyata gitu, pengen tahu juga ternyata. Oh ada kepo gitu loh, ada kepo itu ya, ada keponya dia dari kamu itulah. Apalagi nanti bisa di tahun 2026 nanti memang benar kamu akan lihat dia semacam dia bisa happy ya tanpa kamu gitu ya. Kamu lihat itu dari dia di sana loh. Jadi dia bisa aja kayak memang deket nih sama orang lain, seperti itu. Jadi kayak datang ada macam nggak rela kamu, nggak rela, waduh gitu ya. Nah nggak rela kamu itulah. Apalagi nanti di tahun 2026 nanti bisa-bisa kamu kayak menunda dulu ya, kamu menunda untuk kamu terlibat di asmara baru dengan orang lain gitu ya. Nah ketika kamu menunda, kamu lihat dia kok deket sama yang lain gitu. Nah jadi ini bisa menjadi problem juga, nanti kamu rasa lah aku loh masih memilih sendiri, tapi dia kok udah cepet ya kelihatan akrab dengan orang baru. Jadi macam ada kayak kamu tidak terima, kamu nggak terima dia, kamu nggak terima begini keadaannya. Mungkin maunya kamu ya kamu duluan lah gitu ya, kamu duluan lah ketemu sama cowok baru sama cewek baru gitu ya, dia belakangan aja lah gitu ya. Tapi kamu bisa kayak merasa kalah cepat, jadi kamu bisa terusik kembali. Jangan aku semudah itu ya dia gantikan dengan orang baru ya. Bisa kamunya itu tuh jadi kayak agak-agak mau berdrama. Memang akal warasnya kamu mau ini tuh menginterupsi ya, menginterupsi imajinasi liarnya kamu
Apa dia memang gak cinta sama aku, apa dia gini, apa sebenarnya dia ketemu sama laki-laki itu pas dia masih berjuang untuk bersama dengan aku dan sebagainya. Nah, bisa nanti tuh akal sehatnya kamu, alah udahlah nggak usah pikirin gitu. Jadi mari nggak katakan bahwa kamu 2026 menyesal, down, kocar-kacir hidupnya kamu gara-gara dia. Enggak, cuman ada gangguan aja gitu, masih terusik juga. Ini sih sebenarnya wajar ya, wajar, karena memang jarangnya tuh bisa orang udah aku nggak mau lagi sama dia, pung langsung terbang gitu ya, langsung ngilang ya, macam orang amnesia. Kan kamu nggak amnesia, jadi kan wajar kalau kamu teringat dia, kalau kamu kadang rindu, kalau kamu kadang kepo, kalau kamu kadang berimajinasi gitu ya. Ini tuh hal yang fase wajar gitu, gitu loh ya. Jadi ya itu memang kayak sangat besar sekali lah terjadi perubahan dalam relationship ini. Ya putus, ceritanya ini putus secara dunia nyata. Bisa-bisa ya sudah saling blokiran dan sebagainya gitu ya, bisa di sana. Semakin kayak ada penegasan, stop kita gitu ya, berhenti aku ke kamu, kamu ke aku gitu ya, malah menambahkan langkah, tapi bukan berarti bahwa benar-benar lu gue-en gitu lah. Buktinya masih mikirin, buktinya masih merasakan, dan bukan hanya kamu aja bos, dia juga gitu. Mari lihat ya Aries ya, dia juga gitu. Jadi ya masih berkelanjutan ya fase healingnya, fase peneguhan diri untuk selesainya gitu ya, healing, release atau apalah itu istilahnya, modal untuk move on ya. Nah ternyata kalian masih dalam fase transisi gitu loh, untuk benar-benar bisa move on 100% gitu. Jadi ini sebenarnya gangguan-gangguan kecil sih, gangguan-gangguan kecil terutama bagi kamu ya Aries. Nggak begitu terganggu. Tadi kata Mari kan akal sehatnya kamu terus datang menginterupsi juga gitu ya, dan energinya kamu yang mantap yakin itu tuh ya bukannya drop abis-abisan, enggak, paling kurang dikit aja. Jika tahun 2025 ini tuh mantap yakinnya kamu untuk lu gue-nya itu tuh 100% ya, ini bisa turun dia, naik turun dia gitu lah. Mau dia ada turunnya ke katakanlah ke 90%, ke 80%, tapi nanti naik lagi ke 100%. Ya biasa lah ya, ada naik turun energi, naik turun keadaan. Sangat wajar. Ya itu yang kamu alami. Itulah. Dan dia juga demikian. Dia sih masih jauh lebih repot ya daripada kamu ya. Gitu. Masih jauh lebih repot. Bisa-bisa baru penyiksaan yang dia rasakan tentang relationship-nya kalian yang terpisah ini tuh baru agaknya lebih intens dia alami. Jadi jika kamu kemarin memutuskan hubungan ini sebab karena dia melakukan kesalahan dan kekeliruan, apakah dia sadari itu? Sadar. Maka jawabannya adalah dia sadar. Menyesal, menyesal dia. Gitu. Ya. Jika selama ini tuh dia kayak misalnya bilang sama kamu ya, aku nggak cinta kamu, aku nggak sayang kamu misalnya ya. Nanti tahun 2026 diam-diam dia mengaku itu sendiri ya. Aku sebenarnya cinta sih, aku sebenarnya sayang ini sama Aries ini gitu. Aduh, tapi terlambat ya, terlambat bisa dipahami, terlambat bisa dimengerti untuk beberapa di sini. Jadi kayak di bawah tekanan ya. Mari lihat energi dari pasangannya kamu ini ya, di bawah tekanan. Jadi boleh semacam ya lebih bergejolak lah dianya dibandingkan dengan kamu, jauh lebih bergejolak. Tapi ya dia tahu sih, dia kayak yang aku harus sembuh, aku harus lepas dari perasaan bersalah, aku harus lepas dari perasaan yang menyadari bahwa aku mencintai kamu gitu ya. Pikiran-pikirannya dia tuh kan bisa tuh nanti akan datang kayak
wah siapa lagi yang mau sama aku ini kan buruk, buktinya aja Aries yang sebegitu baiknya ninggalin aku, terus siapa lagi nih yang mau sama aku. Nah bisa dia kayak gituan. Jadi walaupun kamu lihat dia kayak hip hip hura ya, kamu lihat dia semacam dia happy aja, dia seneng aja, enggak. Kalau pas dia lagi sendiri, dia teringat kamu ya, dia ada flashback gitu lah, terlintas ya di benaknya dia, iya ya aku sih jahat, iya sih aku sih gini, iya sih aku kayak gitu. Padahal Aries ya dia manis banget orangnya ya, baik budi, nah gitu-gitu. Dalam diamnya dia gitu ya, dia bisa terkoneksi kembali dengan kamu ya, dan disitulah baru dia sadar bahwa ya aku harus benar-benar ngerilis, aku harus benar-benar ngelepasin dirimu gitu ya. Jadi lebih gampang kamu lah kalau cerita gampang susahnya ya, siapa yang lebih gampang untuk move on, bisa-bisa ya lebih gampang kamu sih ketimbang si dianya. Karena kan kamu juga bisa dikatakan mulai dari start awal ya, terlambat dia gitu lah, terlambat dia saat dia masih mau berjuang untuk bareng-bareng terus sama kamu, kamu sudah mengambil langkah untuk ngefinishin hubungannya kamu sama dia gitu ya. Jadi dia terlambat langkah lah, wajar gitu loh, wajar di sana ya. Jadi tidak seindah itu hidupnya dia tanpa kamu gitu loh. Jadi kamu nggak usah terusik nanti kamu ngelihat dia kayak gimana ketawa-ketawa, ngelihat dia makin cantik, ngelihat dia makin ganteng. Nah itu tuh bukan sebuah cerminan bahwa hati dia sudah lapang ya, pikiran dan perasaannya dia sudah tenang ya. Tidak, itu hal yang beda gitu loh. Kalau dikatakan down ya down, cuman ya seseorang ini jangan-jangan dia bisa memang memposisikan diri ya. Oke, hati bisa berantakan ya, pikiran bisa nggak karu-karuan tentang kamu, namun berdandan ya mesti harus ya, tetap produktif kerja ya mesti harus gitu loh, menikmati duitnya dia ya mesti harus, bersosialisasi ya mesti harus. Dia bisa memisahkan dua hal itu gitu loh. Bukan berarti karena hatinya dia sedang kacau balau lantas langsung kusam itu muka gitu ya, menua dia kelihatan ya, kocar kacir bisnisnya dia, karirnya dia. Ya enggak lah seperti itu ya. Ya kelihatan dia kayak bisa aja kamu salah paham gitu ya, kelihatan dia semacam baik-baik saja di sana gitu. Tidak juga sih, tidak baik-baik saja. Masih dalam masa fase transisi. Ini kartu ya, 2026 hanya masih fase transisi lah untuk melepaskan kamu. Jadi bisa aja sampai di awal-awal tahun ya, awal-awal tahun masih ada nih upaya dia untuk sesekali ya, masih kayak coba-coba untuk colek kamu. Kali-kali aja kamu bisa tersentuh dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia masih mau kayak say hello sama kamu gitu ya. Dia masih mau curi-curi kesempatan untuk melihat kamu, berharap kamu ngeliat dia supaya dia bisa melemparkan senyum, supaya hatinya kamu luluh. Gitu. Masih ada upaya-upaya kecil lah katanya Mari di sini ya. Upaya-upaya kecilnya dia, mana tahu nih dengan dia bersikap demikian kamu bisa baik hati lagi sama dia, kan gitu ya. Walaupun kecil-kecil tapi tetap ada tindakannya dia. Baru nanti bulan berikutnya baru yang kayak udah memang aku harus lepasin Aries ya, aku ini salah, oh iya kak aku gitu ya. Baru mulai nanti dia pelan-pelan untuk rilis gitu loh. Baru di sana. Rasa kangen ini sih yang Mari nampak kayaknya menyiksa dia banget ya, nyiksa dia banget, kangen gitu sama kamu gitu. Mana lagi sadar atau nggak sadar dia manggil-manggil kamu ya, manggil-manggil bayang kamu gitu loh, manggil-manggil bayang-bayangannya kamu, mampir ya, bersilaturahmi dengan dia ya, kayak mana mau cepet move on gitu ya, masih membiarkan diri mengingat kamu
gitu loh. Masih kayak masih mau mensinkronkan dengan kamu. Kalau ngelihat sesuatu, misalnya nengok warna merah, kebetulan dia tahu bahwa memang warna kesukaannya kamu merah, ini warna kesukaannya Aries ini, ya gitu-gitu loh. Makan bakso dia, wah kalau makan bakso dengan Aries ini udah seru banget ini ya, dia mana seneng makan bakso, nah gitu-gitu. Masih mau dia koneksikan yang terjadi dalam hidupnya dia, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat gitu, apa yang dia rasa gitu. Masih mau dia koneksikan. Makanya terlambat si seseorang ini. Makanya datang kangen gitu loh, rindu sama kamu di sana. Sebelum tidur nginget kamu, dalam tidur ya udah menyatalah kamu kan dalam mimpinya dia gitu. Jadi kayak semacam masih menyala lah akhirnya, masih menyala energinya dia kepada kamu. Walaupun dia mau, ini energi ini harus redup nih, aku harus move on, aku harus letting go gitu ya. Tapi ya sadar atau nggak sadar, dia menghidupkan tentang kamu juga dalam dirinya dia. Nah seperti itu ya. Jadi kayak tidak segampang itu ternyata kamu Aries untuk dilepasin ya, tidak segampang itu. Ternyata ada kesan yang mendalam yang baru dia sadari nanti ketika dia sudah tidak lagi dengan kamu. Ada kesan yang sangat dalam di sini gitu loh. Dan itu tuh kayak kesan-kesan itu pop up, keluar gitu. Kangen dengan wanginya kamu misalnya, kangen dengan senyumnya kamu, hal-hal kecil lah, enggak mesti yang ketika kamu berlagak seperti Wonder Woman, superhero, enggak mesti yang kayak gitu. Hal kecil, simple gitu ya. Tapi yang dia sadari, iya ya itu bermakna. Nah di sana, oh ternyata bermakna banget ya. Gitu. Antara bersyukur pernah punya pengalaman yang demikian sama kamu dan sedih ya, bahwa pengalaman itu sangat amat kecil kemungkinannya bisa terulang lagi. Nah di sana ya, jadi cukup menantang lah tahun 2026 nanti untuk si ayang bebeknya kamu yang mau kamu jadikan sebagai mantannya kamu ini gitu. Kamu memang belum clear, tapi kalau ditimbang belum clearnya dia jauh lebih banyak. Kamu bisa aja ya tadi ya, kamu hanya kurang 20% lagi untuk benar-benar clear tanpa dia. Tapi dia masih butuh sekitar ya 70% lah minimal ya, paling sedikit ya gitu, paling sedikit 70%. Iyalah wajar ya, kalian orang Aries kan, agak-agak lain kalau orang-orang Aries ini kan, agak-agak lain pesonanya gitu loh, agak-agak lain kesannya. Memang semua zodiak punya unggul masing-masing ya, tapi kalau untuk urusan cinta-cintaan kayaknya sih orang-orang Aries jago ya, mantap gitu ya. Jadi bisa masuk lah ini orang-orang Aries di deretan mantan yang indah gitu ya, mantan yang indah, masuk itu di situ. Biasanya ya setaunya Mari gitu ya, dari yang Mari lihat hasil, nggak tahu lah itu apa, yang nampak dia apa itulah gitu ya. Nah di sana oke. Baik, apalagi ini kan karena dicampakkan. Biasanya kalau orang yang dicampakkan itu ya, orang yang ditinggalkan itu agak lain memang perjuangannya gitu loh. Memang lebih mudahnya tuh orang yang meninggalkan ya daripada yang ditinggalkan. Nah seperti itu. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Aries mana pembahasan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Dan berikut untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awal dari inisial U ada udara, Y ada yoyo, V ada vitamin, O ada obat, J ada jalan, P ada panda, H ada hati, dan T ada tali.
Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada Gemini, berikut Libra, hadir energi dari Virgo, kemudian ada energi dari Scorpio, dan energi dari Capricorn hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.